Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidhanavandi Ramadhani dengan NIM 2108 30.056 dengan kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang print server yang diajar sendiri oleh dosen kita yaitu Pak Ronald David Markus, Skom.M.Com. Baik, yang pertama yaitu pengertian print server. Print server dijadikan sentral untuk mengatur seluruh printer yang terhubung melalui networking. Print server bisa juga dikatakan sebagai workstation komputer. Bisa dikatakan print server digunakan untuk mengakses printer atau bahkan scanner. Printer server dapat digunakan tanpa harus ada komputer yang bertindak sebagai server, atau dapat dikatakan print server dapat berdiri sendiri. Print server merupakan sebuah workstation komputer. Print server juga bisa berupa perangkat wireless. Print server dijadikan sentral untuk mengatur seluruh printer yang terhubung melalui networking. Bisa dibilang print server digunakan untuk mengakses printer atau bahkan gadget yang berupa yang lain berupa scanner, external hard drive, flash drive, memory card reader, USB webcam, dan USB speaker dari komputer manapun. Print server dapat digunakan tanpa harus ada komputer yang bertindak sebagai server. Kemudian print server didesain untuk berbagi USB dengan semua jaringan atau bisa dibilang print LAN. Print server banyak digunakan di kantor. Keunggulan adanya print server yaitu pegawai kantor hanya perlu mencetak menggunakan satu printer untuk mencetak dokumen dalam satu ruangan. Pegawai kantor tidak perlu memindahkan data ke komputer lain. Hal ini dikarenakan data bisa dicetak langsung dari komputer masing-masing. Cara ini juga dinilai lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai kantor sekaligus menghemat anggaran. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja printer sendiri. Cara kerja printer server yaitu satu PC dijadikan sebagai printer server untuk semua klien dapat mengakses printer melalui satu PC tersebut dalam satu jaringan. PC yang digunakan sebagai printer server diinstal driver dari printer yang akan digunakan. Kemudian PC tersebut di-sharing printer sehingga klien mendapatkan hak untuk mengakses printer melalui server tersebut. Lalu klien mengatur IP dan menyesuaikan dengan IP server. Hal ini dilakukan agar klien dapat mengakses ke printer tersebut. Satu PC tidak harus dilengkapi dengan satu printer. Hal ini dikarenakan semua PC dalam satu ruangan hanya membutuhkan satu printer untuk mencetak. Dengan begitu, kenyamanan kerja bisa ditingkatkan apalagi ruang kerja menjadi lebih luas. Dengan adanya printer server, biaya produksi dapat diminimalkan. Dengan printer server, pekerjaan akan terasa semakin mudah. Printer server juga menyediakan satu auto sensing 10 per 10 base T-port. Setup printer server juga mudah dan cepat dengan hanya beberapa klik saja. Pada umumnya, jenis printer terdiri dari berbagai jenis. Beberapa di antaranya yaitu printer laserjet, printer DexJet, printer thermal, printer bubblejet, printer inkjet, dan printer matrix. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi print server.
Print server ini menyediakan resource untuk digunakan bersama dalam satu jaringan. Ia juga bertanggung jawab mengatur lalu lintas data dan ia juga mampu mengatur hak atas akses level dalam jaringan. Print server ini mendukung perangkat USB seperti scanner, external hard drive, flash drive, memory card reader, USB webcam, USB speaker, dan masih banyak lagi. Ia juga dapat disambungkan dengan 4 device USB secara bersamaan dengan menggunakan tambahan USB hub. Kemudian implementasi. Alat print server dihubungkan ke internet melalui Ethernet atau WiFi yang tersedia pada alat print server tersebut kepada USB printer alat print server. Kemudian setting alat print server tersebut agar bisa digunakan banyak orang yang terhubung dalam satu jaringan yang sama pada print server tersebut. Jenis-jenis print server. Yang pertama yaitu TLPS 110U. Berikut contoh gambarnya yaitu TLPS 110U. Yang pertama, hardware fitur interface. Terdapat USB 2.0 port, kemudian kedua flash Ethernet RJ45 port, kemudian yang kedua power consumption 5 volt DC 2A. Kemudian LED indikator status 10 Mbps, 100 Mbps sama USB. Kemudian dimensionnya dengan panjang 73 kali 65 kali 30. Kemudian yang kedua yaitu software feature manajemen, web management, telnet configuration, HP web jet admin. Kemudian protokolnya yaitu TCP, IP, IPX atau SPX, NetBEUI, Apple, kemudian AppleTalk, LPR atau LPD, IPP, SMB. Kemudian Advanced Feature, DHCP Client, POS atau Power on Self Test, Firmware Upgradable atau Windows Based Utility. Kemudian berikutnya package context. Yang pertama yaitu print server, Ethernet, kabel atau RJ45, resource CD, quick installation guide, power supply unit. Kemudian sistem requirement-nya yaitu Windows 9X atau ME, Windows NT atau 2000 atau XP atau Vista atau 7 dan 10. Kemudian Mac OS 8.1 or later. Unix atau Linux Netware 3.12 atau later. Yang kemudian jenis yang kedua yaitu saya ambil TLPS 110P. Hardware fiturnya sendiri yaitu dengan interface parallel port, flash Ethernet RJ45 port. Yang berikutnya yaitu power consumption-nya min 3,3 volt DC 2A. Kemudian LED indikatornya yaitu status 10 Mbps, 100 Mbps. Dimensi dengan
panjang 59 kali 52 kali 5 kali 22 mm. Dengan software fiturnya sendiri, manajemen, web management, telnet configuration, HP, web, chat, admin. Kemudian protokol TCP atau IP atau remote virtual USB, LPR, LPD, dan RAW. Kemudian advanced fiturnya yaitu DCP client, POS, power on self test, firmware uncreatable, kemudian Windows based utility. Yang berikutnya yaitu package context. Yang pertama print server, Ethernet cable atau RJ45, kemudian resource CD, kemudian quick installation guide, kemudian power supply unit. Sistem requirement-nya yaitu Windows 9X atau ME, kemudian Windows NT atau 2000 atau XP, Vista 7 dan 10, kemudian Mac OS 8.1 or later, kemudian Unix atau Linux, kemudian Netware 3.12 or later. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.